dan adiknya Gandharwa yang bernama Dewi Prawi itu menasihati kakaknya Gandharwa Janjatmoko tadi, istilahnya ngilingke, menasihati istilah kon mandek nggone memaksa si Dewi Walibroto untuk dijadikan istrinya tersebut, kerja memaksa. Nah, pada saat itu Janjatmoko tidak mau diiling nih Mas, tidak mau diingatkan. Nah, pada saat itu akhirnya saling berdebat, gitu. Masing terjadi perdebatan. Akhirnya kedua sedulur tadi berperang. Perangan di antara kedua saudara tadi. Dewi Prawi tadi, dia hilang kesabaran pada itu melawan kakaknya, dan dia mengutuk kakaknya karena Dewi Prawi juga sakti. Dia mengutuk kakaknya sendiri, Gandharwa Janjatmoko tadi, menjadi seekor macan. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang penasaran apa saja kisah dan lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita kupas lebih dalam lagi, masih bersama narasumber kita yaitu Mas Gurit. Mas Gurit, ya. Di episode sebelumnya Mas Gurit pernah bercerita bahwa Basukeswara memiliki anak laki-laki yang bernama Basuketi dan Basundara. Ya. Nah, bagaimana kelanjutan cerita dari keturunan atau terah negara Wirata tersebut? Tolong Mas Gurit ceritakan agar saya dan pemirsa yang menonton video ini jadi lebih tahu tentang cerita keturunan negara Wirata. Oh ya, terima kasih Mas Bayu. Pertanyaan yang bagus sekali. Nah, pertama-tama saya akan menyapa teman-teman dulu yang telah mengikuti dan menyaksikan video kita dari awal hingga sampai sekarang. Saya mengucapkan matur nuwun dan terima kasih. Semoga video yang kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan mampu menambah wawasan tentang lakon-lakon yang ada di epos cerita Ramayana maupun Mahabharata. Nah, menjawab pertanyaan tentang Mas Bayu yang kemarin. Nah, saya kemarin pernah bercerita dan mengatakan bahwa si Prabu Basukeswara, raja negara Wirata, mempunyai anak, yaitu anak laki-laki yang bernama Basuketi dan Basundara. Dan saya kemarin setelah menceritakan tentang pernikahannya si Basuketi. Nah, sekarang ada bahasan tentang pernikahannya yang kedua, itu Raden Basundara, Mas Bayu. Nah, cerita tersebut dimulai ketika sang raja dari negara Wirata, Prabu Basukeswara tersebut, dia pada saat itu ingin turun tahta, Mas Bayu. Ingin lengser, ingin turun tahta. Dia ingin digantikan oleh anak yang tertua, anak laki-laki yang tertua, yaitu Raden Basuketi. Nah, namun lengsernya tersebut setelah sang raja berhasil menikahkan anak nomor 2-nya laki-laki, yaitu Raden Basundara. Keinginan tersebut begitu. Jadi dia pengen lengser, pengen turun tahta setelah dia menikahkan anak laki-lakinya yang nomor 2, yaitu Raden Basundara dengan anaknya Haryo Manungkara, Mas Bayu. Jadi anak Senopatina, yaitu yang bernama Dewi Walibroto. Dewi Walibroto. Jadi rencana awal menikahkan Raden Basundara dengan Dewi Walibroto, anaknya Haryo Manungkara tersebut. Nah, suatu ketika setelah terjadi diskusi tersebut, tiba-tiba Haryo Manungkara datang di Pasewakan. Dia tergopoh-gopoh menyampaikan kepada sang raja bahwa anaknya, yaitu Dewi Walibroto tersebut, hilang dari kerajaan, hilang dari Kasenopatenan. Hilangnya kemana, Mas? Pada situ pergi entah kemana, jadi nggak ada pamit, tiba-tiba hilang seperti itu. Nah, akhirnya sang raja tadi, Basukeswara tadi, mengutus salah satu
prajuritnya dan senopatinya yaitu Raden Prabu Maneryo dan juga si anaknya si Basundoro tadi, calon pengantin laki-laki tadi, untuk mencari keberadaan sang Dewi Walibrata tersebut. Nah, namun sang raja akhirnya pergi ke hutan Pandegi untuk mengadakan pagrogolan. Mengadakan pagrogolan. Pagrogolan tersebut sudah saya ceritakan kemarin, yaitu berburu hewan, menjebak hewan di hutan tersebut. Nah, nantinya hewan buruan tersebut akan jika mendapatkan banyak sekali untuk dijadikan pesta raja. Nah, pada saat pernikahannya si Basundoro dengan Dewi Walibrata tersebut. Nah, berangkatlah si Basundoro mencari Dewi Walibrata dan si sang raja pergi ke hutan Pandegi untuk mengadakan pagrogolan atau berburu tersebut. Nah, di negara Siwondopuro, Mas Bayu, ada Prabu bernama Prabu Dewadi. Dia berniat, memiliki niatan ingin menikahi putri dari Haryo Manungkoro tadi bernama Dewi Walibrata. Lalu dia mengutus patihnya untuk memberikan surat lamaran ke negara Wirata. Sedangkan dia, sang raja tadi, dia ingin menunggu di perbatasan negara Wirata dan negaranya, dan mengatakan jika nantinya lamaran tersebut ditolak oleh sang Prabu Basukeswara, negara Wirata akan diserang oleh Raja Siwondopuro tadi. Nah, berangkatlah bersama patihnya menuju ke negara Wirata tersebut. Nah, di negara Gandhara, di tempat lain di negara Gandhara, seorang resi bernama Resi Manunbowo, dia meminta bantuannya Prabu Maneryo tadi untuk mencari hilangnya Dewi Walibrata tadi. Akhirnya sang Prabu Prabu Maneryo tadi bersedia mencari dengan si Basundoro tadi. Nah, pada saat itu datang juga si Polosoro. Ya. Ngapain Mas di situ? Polosoro ternyata diutus oleh ayahnya Begawan Sukutrem juga untuk mencari si Dewi Walibrata tersebut, mendengar kabar bahwa Dewi Walibrata tersebut hilang dari negara Wirata. Nah, di tengah perjalanan Polosoro tadi pergi mencari si Walibrata. Dia bertemu dengan seorang raksasa, Mas Bayu. Dan raksasa tersebut seorang Gandharwa. Dia berperang pada situ melawan Polosoro. Raksasa tersebut akhirnya dipanah oleh Polosoro dan Badar menjadi seorang dewa, yaitu Hyang Naroda. Oh, jadi itu raksasa itu malihan dewa, yaitu Hyang Naroda tadi. Akhirnya dia mengutus si Polosoro untuk agar menyusul Prabu Basukeswara yang di hutan Pandegi tadi, yang mengadakan pagrogolan tadi. Dia malah Polosoro yang niatnya mencari si Dewi Walibrata tadi malah diutus oleh Bathara Narada untuk pergi ke hutan Pandegi menyusul Prabu Basukeswara pada saat itu. Lalu berangkatlah menuju ke hutan Pandegi tersebut. Itu di hutan Pandegi itu Polosoro ngapain, Mas Grit? Sebelum Mas Grit cerita lebih lanjut lagi, silahkan diminum dulu, Mas Grit. Mungkin banyak dari pemirsa yang juga penasaran, tapi sebelumnya kita minum dulu. Nah, diutusnya Polosoro itu untuk apa, Mas Grit? Ke hutan Pandegi. Pada saat itu Bathara Narada belum mengatakan tujuannya mengutus si Polosoro. Pokoknya si Polosoro diutus oleh Narada untuk menyusul sang Raja Wirata Prabu Basukeswara tadi berburu di hutan Pandegi tadi. Nah, berangkat si Polosoro. Nah, di tempat lain di negara Surateleng ada seorang Gandharwa atau raksasa seperti lelembut bernama Gandharwa Janjatmoko. Pada saat itu ternyata yang hilangnya Walibrata tersebut dicuri oleh Gandharwa Janjatmoko tersebut, Mas Batu. Hilangnya diculik ya? Diculik. Tujuannya menculik tersebut adalah ingin menikahi si Dewi Walibrata tersebut. Tapi Dewi Walibratanya mau nggak, Mas? Pada saat itu tidak mau, Mas Bayu, tidak mau. Dan adiknya Gandharwa yang bernama Dewi Prawi itu menasihati kakaknya Gandharwa Janjatmoko tadi, istilahnya ngelingke, menasihati istilah kon mandek nggone memaksa si Dewi Walibrata untuk dijadikan istrinya tersebut, agar jangan memaksa. Nah, pada saat itu Janjatmoko tidak mau diiling nih, Mas, tidak mau diingatkan. Pada saat itu akhirnya saling berdebat, masing-masing terjadi perdebatan. Akhirnya kedua sedulur tadi perangan di antara kedua saudara tadi. Dewi Prawi tadi, dia hilang kesabaran pada itu melawan kakaknya, dan dia mengutuk kakaknya karena Dewi Prawi juga sakti. Dia mengutuk kakaknya sendiri, Gandharwa Janjatmoko tadi, menjadi seekor macan. Nah, dan dia juga mengutuk si Walibrata menjadi seorang naga. Jadi sama-sama mengutuk dia. Sama-sama dikutuk oleh Dewi Prawi tadi. Jadi naga. Iya, seperti itu. Akhirnya setelah mengutuk keduanya, si Dewi Prawi tadi pergi
karena macan tadi menyukai Gandharwa Janjatmoko tadi menyukai si Dewi Walibroto yang berubah menjadi naga tadi, dan si berubah menjadi macan Janjatmoko tadi akhirnya mengejar. Jadi macan ini malah ngoyak naga seperti itu, mengoyak naga tadi. Nah, kedua hewan tersebut masuk ke dalam hutan Pandegi tadi, tempatnya si Pak Grogolan, tempatnya Pak Grogolan tadi. Berlari kejar-kejaran hingga sampai di hutan Pandegi. Nah, di hutan Pandegi tersendiri sang raja sudah memasang Pak Grogolan atau tempatnya berburu hewan-hewan tadi. Setelah memasang, sang raja Basukeswara tadi mengutus anak buahnya untuk menangkap hewan-hewan buruan tadi, Satowono tadi, untuk menangkap hewan buruannya. Pada saat itu tiba-tiba ia dikagetkan dengan adanya macan yang mengejar naga tadi, Janjatmoko yang mengejar Walibroto tadi. Nah, macan tersebut melihat macan yang mengejar naga tadi, macan tersebut dihadang oleh prajurit-prajurit Wiroto, Mas Bayu. Jadi dihadang supaya tidak mengejar naga tadi. Namun prajurit-prajuritnya semua kalah melawan macan tadi. Pada saat itu Polosoro pun yang diutus Narada tadi telah sampai di hutan Pandegi. Polosoro datang dan melihat kejadian tersebut. Polosoro akhirnya melepaskan panah untuk menuju ke macan tersebut. Pusakanya bernama Warayang, hingga membuat macan tersebut panah tersebut dilepaskan. Panah tersebut mengenai macan dan naga tadi, akhirnya kembali ke wujud semula, Mas Bayu. Jadi si macan tadi berubah ke Janjatmoko, dan si naga tadi kembali ke wujudnya, yaitu Dewi Walibroto tadi. Nah, lalu Dewi Walibroto tadi yang dicari tadi diberikan kepada sang raja. Namun pada saat itu si Janjatmoko yang jadi Gandharwa berubah menjadi Gandharwa lagi itu diam-diam juga mengikuti Dewi Walibroto ya, mengikuti sampai ke negara Wirata. Nanti setelah sang raja selesai, Pak Grogolan mendapat hewan buruannya untuk nantinya dijadikan pesta raja, juga bisa membawa pulang Dewi Walibroto tadi. Nah, di pendapa negara Wirata, Mas Bayu, Basukeswara tadi mengumumkan kepada para tamu undangannya. Dia kan mengundang para raja banyak sekali. Dia mengumumkan kepada para tamu dan undangannya bahwa dia telah turun tahta. Dia di situ menobatkan anaknya, yaitu Raden Basukedi tadi, menjadi raja di negara Wirata, menggantikan Prabu Basukeswara, bergelar Prabu Basupati, berganti nama Prabu Basupati. Nah, dia juga menikahkan dengan Dewi Walibroto, Mas Bayu. Pada saat itu jadi terjadi dua acara. Jadi penggantian raja, menobatkan anaknya menjadi raja, dan pernikahannya Basundoro tadi, menikahkan Basundoro dengan si Dewi Walibroto, dan juga mengangkat Raden Basukedi menjadi raja bergelar Prabu Basupati. Nah, pada saat itu Gandharwa Janjatmoko melihat si Walibroto menikah dengan Basundoro. Pada saat itu dia mengamuk, Mas Bayu, mengamuk di negara. Pada saat itu Manungkoro, ayahnya si Walibroto tadi, dia teringat bahwa si Janjatmoko tersebut pernah menculik istrinya. Jadi pernah menculik istrinya, dan sekarang malah menculik anaknya, yaitu Walibroto tadi. Akhirnya Manungkoro yang melawan si Janjatmoko tadi. Pada saat itu diusapi oleh minyak Manihoro, dan berubah menjadi seorang reco atau patung. Nah, Prabu Dewadi yang saya ceritakan di depan tadi, yang ingin melamar si Dewi Walibroto tadi, dia juga mengamuk di negara Wirata, Mas Bayu. Pada saat itu dihadang oleh si Polosoro, dihadang oleh Polosoro, dan berhasil dipikut oleh si Polosoro, diserahkan kepada sang raja di negara Wirata. Dipikut, dibawa ke hadapan sang raja. Pada saat itu Basukeswara menerima permintaan maaf oleh si Siwondopuro, Prabu Siwondopuro tadi, Prabu Dewadi tadi menerima, namun disuruh di bawahnya. Jadi di kerajaannya Siwondopuro tadi di bawah kekuasaan negara Wirata. Akhirnya setelah turun tahta, Basukeswara tadi, raja sebelumnya tadi, menuju ke pertapan Saptarga, dia untuk berguru kepada Begawan Sukutrem. Pada saat itu setelah dia turun tahta, yang digantikan oleh Basukedi, dan Basukeswara sudah menjadi raja kan tadi, pergi ke pertapan Saptarga untuk berguru kepada Begawan Sukutrem, seperti itu, Mas Boy. Jadi itu tadi pernikahannya. Jadi kemarin saya sudah menceritakan tentang pernikahannya anak bernama Basukedi, dan sekarang
pernikahannya si Basundara. Basundara dan mendapatkan istri yaitu anak dari Manungkara bernama Walibroto tersebut. Ya, terima kasih ya Mas Grit atas kisahnya tadi. Nanti Mas Grit bisa cerita lagi lebih banyak lagi. Iya Mas. Nah itu tadi pemirsa cerita dari Mas Grit tentang pergantian tahta dari Prabu Basukeswara diganti anaknya yaitu Prabu Basuketi yang bergelar Prabu Basupati, dan Prabu Basukeswara menikahkan anaknya yang bernama Basundara dengan Dewi Walibroto. Nah itu tadi pemirsa, mudah-mudahan cerita tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya, tetap di Salam Budaya Nusantara.